Pertama kita akan siapkan transkrip wawancara atau lebih jauh yaitu membuat pedoman wawancara terlebih dahulu. Langkah-langkahnya kemarin juga sudah saya singgung ya dalam penelitian kualitatif eh, di dalam bukunya Miles and Haberman. Ini bukunya and Haberman. Langkah-langkah langkah-langkah analisis data kualitatif adalah yang pertama adalah data collecting atau pengumpulan data, kemudian reduksi data atau yang lebih tepatnya kondensasi ya, kondensasi data yaitu pemadatan, bukan kalau reduksi itu menghilangkan, kalau kondensasi itu pemadatan, mengambil intisari dari data. Di bukunya yang terbaru, Miles dan Haberman itu menggunakan kondensasi. Kemudian ini analisis data, analisis data atau biasanya di sini paparan data ya, paparan dan, dan analisis data. Kemudian penarikan kesimpulan. Ada 4 tahapan ini yang harus kita lewati. Dan yang pertama, kita akan mengumpulkan data ya. Nah, pengumpulan data. Pengumpulan data, pengumpulan data itu ada metode dan alatnya, ada teknik dan alat. Teknik dan alat pengumpul data. Nah, tekniknya, tekniknya adalah wawancara atau observasi. Kalau kualitatif ya, tidak mesti ada dua-duanya. Biasanya hanya salah satunya saja. Bisa saja salah satunya saja ya. Ini tidak kita gunakan misalnya itu. Kemudian alat pengumpul data adalah pedoman wawancara dan pedoman observasi. Nah, ini juga tidak mesti ada, walaupun terkadang ada yang menggunakan observasi secara bersamaan atau salah satunya. Teknik wawancara mendalam atau in-depth interview. In-depth interview. Berarti kita harus membuat alat pengumpul data, yaitu pedoman wawancara. Kita buat pedoman wawancara. Buat pedoman wawancara. Kemudian kita buat nanti tahap berikutnya adalah setelah pedoman wawancara adalah transkrip wawancara. Baru kita analisis ya menggunakan NPPO. Kita fokus ke membuat pedoman wawancara. Bagaimana cara membuat pedoman wawancara? Ya, pedoman wawancara itu biasanya diawali eh, pertama itu harus kita buat prolog ya. Prolog ini termasuk tujuan wawancara. Setelah itu eh, tanggal wawancara, kemudian kesepakatan dengan informan atau partisipan,
Habis itu isi wawancara atau isi atau pertanyaan wawancara ya. Nah, ini di dalam wawancara itu harus meliputi seperti ini ya. Biasanya juga pedoman wawancara itu divalidasi dulu oleh ahli. Jangan sampai eh, apa namanya yang diwawancarai itu tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Cuma di dalam kualitatif itu jarang dilakukan validasi seperti kuantitatif, misalnya pakai content validity atau construct validity. Bisa menggunakan teknik lain seperti member check ya, kemudian triangulasi sumber ataupun metode-metode lainnya masih banyak sekali di dalam metode kualitatif untuk melakukan uji keabsahan data. Sekarang kita buat pedoman wawancara, misalnya kita buat judulnya pedoman wawancara. Ya, di sini kita buat prolog. Biasanya prolognya ini, informan yang terhormat, wawancara ini merupakan kegiatan eh, atau proses mengumpulkan data penelitian kami yang berjudul Pendidikan Moderasi di kalangan mahasiswa eh, atau di kalangan generasi Z saja. Pendidikan moderasi di kalangan generasi Z, misalnya gitu. Kami berharap Bapak, Ibu, atau saudara-saudari dapat memberikan informasi yang objektif dan akurat terkait eh, proses pelaksanaan pendidikan moderasi di kalangan generasi Z yang telah Anda ketahui. Semua informasi dan data dan informasi yang Anda berikan akan kami jaga kerahasiaannya. Atas bantuan dan partisipasi Anda, saya ucapkan terima atau kami mengucapkan terima kasih. Oke, ini adalah prolognya ya, prolog atau pengantarnya. Kemudian kesepakatan atau persetujuan informan. Informan. Apakah Anda bersedia menjadi informan atau partisipan dalam penelitian ini dan sanggup memberikan informasi yang objektif, akurat, dan proporsional? Jawabannya ya, saya bersedia. Tidak, saya tidak bersedia. Nah,
Ini kita siapkan untuk ke checklist ya. Misalnya kita kita siapkan seperti ini supaya nanti di checklist sama yang mewawancarai gitu. Setelah itu ketika dia bersedia maka di sini adalah data informan, identitas informan, identitas informan. Nah, kita masukkan identitas informannya, nama, ya kan? Misalnya em, jenis kelamin, kemudian asal daerah, kemudian pekerjaan, ya, tidak harus banyak dan ini tidak boleh dipublikasikan ya, tidak boleh dipublikasikan. Makanya di sini dalam ethical clearance-nya ini harus dijaga ya, ini harus diperhatikan. Ini segala identitas pribadi tidak akan dipublikasikan. Itu identitas pribadinya tidak akan dipublikasikan. Oke, nama, kemudian jenis kelamin, nah, alamat tidak perlu ya, tidak ada hubungannya dengan penelitian, jangan ditanyakan. Yang ada hubungannya saja. Biasanya yang ada hubungan itu kan eh, jenis kelamin, kemudian asal daerah, habis itu pekerjaan mungkin eh, belum perlu kalau generasi Z ya. Di sini sekolah, sekolah, nah, jenjang atau jenjang pendidikan, jenjang pendidikan. Saat ini dia sudah sampai level apa, misalnya SMA atau perguruan tinggi. Karena hanya ada dua kemungkinan ini generasi Z ya, SMA atau perguruan tinggi. Tapi lebih banyak perguruan tinggi ya. Kalau generasi yang SMA, SMP sampai TK sekarang ini namanya generasi alfa. Kemudian ini kita atur dulu paragrafnya, terapikan supaya enak nanti mewawancarai. Oke, kemudian di sini identitas informan, identitas pewawancara. Nah, sama ya, nama ada berapa pokok? Di sini nama, kemudian jenis kelamin, pekerjaan, habis itu tanggal wawancaranya kita masukkan di sini, ya, kita masukkan. Misalnya 23 November 2024. Kerjaan misalnya guru. Jenis kelaminnya ini bisa pakai opsi ya laki-laki perempuan gitu ya. Nah, misalnya kita centang di sini laki-laki ya. Namanya misalnya Ahmad misalnya gini. Oke, sekarang kita membuat wawancaranya. Wawancaranya kita buat pertanyaan wawancara. Satu, apakah Anda memahami konsep moderasi agama, moderasi beragama? Nah, biasanya begini ya, jika iya, jika iya, gitu. Dari mana Anda mengetahui hal tersebut? Misalnya kita berikan lagi opsi supaya memudahkan menjawab.
A. Sekolah. B. eh, Media sosial. C. Buku atau literatur. D. Teman. E. Orang tua. Eh, Guru. Nah, jadi guru dengan sekolah kita pisahkan. Maksudnya sekolah itu seperti ada lembaga yang khusus untuk mengedukasi tentang moderasi beragama. F, misalnya lainnya. Nah, jika jika dia menjawab iya, ditanyakan. Jika menjawab tidak, jika menjawab tidak, maka misalnya apa pertanyaannya? Kita lanjutkan. Atau jika menjawab tidak tahu, jika tidak tahu tentang moderasi beragama, maka tidak boleh kita jadikan sebagai informan. Nah, misalnya, jangan dijadikan sebagai informan karena dia tidak tahu, ya kan? Nanti informasinya bias. Pertanyaan kedua, misalnya, bagaimana pandangan Anda tentang moderasi beragama? Kemudian dia akan menjawab, ya kan? Misalnya, oh moderasi beragama itu bagus, ini begitu macam-macam. Kemudian, apakah Anda sudah menerapkan moderasi beragama? Misalnya, jika iya, di mana Anda menerapkannya? Misalnya ada opsi di lingkungan sekolah, A di sekolah, kemudian keluarga, kemudian masyarakat, kemudian eh, lingkungan pertemanan atau sesama teman sebaya. Tuh, lingkungan komunitas agama lainnya. Misalnya begitu ya. Apakah moderasi beragama diperlukan dalam kehidupan eh, sosial atau pergaulan? Nah, misalnya, iya. Misalnya dia menjawab iya. Iya, berikan alasannya. Jika iya, berikan alasannya. Jika tidak, berikan alasannya. Nah, di sini tadi ada yang kurang ya. Seharusnya di sini. Menurut Anda, apakah moderasi beragama itu bersumber dari eh, ajaran Islam untuk mengetahui bahwa dia ini paham apa tidak, begitu ya? Ini kan kita memahami, menanyakan tentang pemahaman ya. Nah, maka di sini juga kita harus tanyakan tentang intisari dari moderasi itu apa? Misalnya tentang konsep wasatiyah di dalam Islam, umat pertengahan, umat yang adil, umat yang tidak apa ekstrim kiri dan juga tidak ekstrim kanan, tidak liberal dan juga tidak fundamental. Dia tengah-tengah, dia moderat tuh.
Eh, Gimana hadis dalilnya? Ayat Al-Qur'annya. Waja'alnakum umatan wasatiyah gitu ya. Masuk pematan wasatan. Umatan wasatan. Ya. Waja'alnakum umatan wasatan. Oh, jadilah kalian sebagai umat yang pertengahan. Misalnya. Jadi kalau dia memahami ini, berarti dia memahami konsep konsep Al-Quran itu sendiri. Misalnya, karena banyak yang memandang moderasi beragama itu dianggap sebagai menggerus nilai-nilai Islam. Padahalnya di dalam Al-Quran itu sangat banyak pemaparan tentang bagaimana kita harus bersikap dengan saudara kita yang tidak sepaham, bagaimana kita harus bertindak dengan saudara kita yang beda agama. Islam itu adalah rahmat bagi semuanya, bagi semuanya. Oke, kemudian ini eh, pertanyaannya bisa kita lanjutkan, misalnya 6. Tidak perlu banyak ya, yang penting sudah mewakili. Eh, Apa yang melatar belakangi atau faktor apa yang menyebabkan moderasi dianggap penting dalam kehidupan sosial. Nah, nanti dia akan biasanya kita berikan clue. Clue-nya apa misalnya? Oh, karena negara kita memiliki banyak agama atau multi apa namanya ya, istilahnya plural ya, plural, plural banyak agama. Kemudian multi etnis, ya, multikultural. Nah, negara kita beda dengan negara di Timur Tengah yang hanya satu bahasa, satu agama, satu rumpun, satu budaya. Kalau kita kan multi semuanya. Kalau tidak menerapkan eh, moderasi, toleransi, kerukunan, maka kita akan pecah, ya, hancur. Itulah pentingnya moderasi. Jadi setiap pertanyaan tuh kita pancing dengan clue, ya, kita supaya apa? Supaya mereka menjawabnya sesuai keinginan kita, tidak ngelur ngidul. Kadang kalau kita wawancara itu responden hanya menjawab ya, tidak, tidak tahu, ya, tidak, tidak tahu. Itu tidak bisa kita jadikan sebagai sebagai informan orang kayak gitu. Maka kita pancing sedikit. Dan hasilnya kalau hanya menjawab ya, tidak, dan tidak tahu, maka penelitian kita dianggap gagal. Oke ya. Hmm. Anggap saja seperti ini, mungkin kurang satu pertanyaan lagi. Apa satu pertanyaan? 7 pertanyaan saja. Ya, apa? Faktor apa yang menyebabkan moderasi agama dianggap penting dalam kehidupan sosial? Ada pertanyaan satu di sini mungkin ya. Ya, gini. Langkah-langkah apa? Langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan serta para pendidik untuk eh, mengimplementasikan moderasi beragama di sekolah atau kampus.
Nah, 7 pertanyaan ini udah bisa satu satu skripsi atau satu tesis atau disertasi ya. 7 pertanyaan saja ini. Nanti ini bisa berkembang lagi. Misalnya, contohnya misal kita kasih clue, memasukkan konsep WASOT ya dalam kurikulum. Kemudian memasukkan eh, konsep anti radikalisme dalam pembelajaran. Misalnya, contohnya, nanti dia akan, kalau dia apa ya gitu, garu-garu kepala, nanti kita kasih clue. Nanti kita kasih clue. Ini clue-nya jangan kita sampaikan, ini kita sendiri ya. Maksudnya jangan kita tunjukkan pedoman ini ke dia. Kita yang kita yang menyampaikannya ketika wawancara itu. Misalnya begini Bang, di dalam kurikulum bagaimana maksudnya? Gitu. Nah, nanti dia biarkan menjelaskan. Oke ya. Nah, dari 7 pertanyaan ini kita akan jawab, buat jawabannya dan buat transkrip ya, transkrip wawancaranya. Bagaimana buat transkrip wawancaranya? Misalnya nanti ada 3 orang yang menjawab ya, 3 orang yang menjawab. Di sini misalnya ada si, nah, yang menjawab adalah Ahmad atau Badu ya. Badu, Gareng, sama Cinta misalnya. Ada 3 orang. Anggap saja Badu adalah informan kunci. Informan kunci. Keren. Kemudian Gareng sama si Cinta ini adalah informan utama. Penelitian kualitatif boleh 3 orang ya. Tapi idealnya 5 sampai 10 lah. Begitu. Oke. Nah, nanti dia akan memberikan jawaban. Apakah Anda memahami moderasi beragama? Misalnya nanti di sini ada si Badu ini. Saya sangat memahami moderasi beragama. Ini biasa pertanyaannya kita masukkan ya. Tapi di NPPO nanti pertanyaannya harus kita hilangkan. Ini ya, ya. Ini pertanyaan B gitu ya. Nomor jawaban J. Saya memahami moderasi beragama melalui sekolah atau kampus saya di kampus. Misalnya kan. Kemudian pertanyaannya lagi, misalnya, ini kan, menurut Anda apakah moderasi beragama itu bersumber dari ajaran Islam? Ya, moderasi beragama adalah ajaran Islam tentang eh, atau gini, di mana kita dianjurkan untuk menjadi umat yang pertengahan, gitu, damai damai dan menyelamatkan sesama dan lingkungan. Hmm. Kemudian bagaimana pandangan Anda tentang moderasi beragama tadi? Menurut apakah ya ini udah ya. Pandangan, berarti bagaimana pandangan? Pandangan tentang moderasi beragama. Nah, pertanyaannya, jawabannya, jawabannya adalah
moderasi beragama sangat perlu diterapkan dalam lingkungan masyarakat yang plural, beragam agama, pemikiran, kemudian budaya, serta adat istiadat seperti di Indonesia. Hanya moderasi agama yang membuat masyarakat plural menjadi rukun, toleran, dan saling menghormati satu sama lain. Misalnya gitu jawabannya. Kemudian bagaimana pandangan Anda? Udah tadi, apakah Anda menerapkan moderasi beragama? Pertanyaannya, ya. Jawabannya ya. Ya, saya saya sudah menerapkan moderasi beragama sejak kecil. Walaupun saya juga belum tahu apakah saya termasuk orang yang sudah sepenuhnya menerapkan konsep tersebut atau ke baru sebatas uh, atau baru baru sebatas pengetahuan saya gitu ya di lingkungan mikro sekitar keluarga pertemanan gitu. Misalnya begitu. Oke, apakah moderasi beragama diperlukan dalam kehidupan sosial? Ya, misalnya kita masukkan di sini. Jawabannya, jawab, ya tentu saja sangat diperlukan. Karena dengan moderasi kita dapat memahami dan memaklumi perbedaan di antara saudara kita yang mungkin tidak sepaham atau berbeda konsep dan latar belakang adat, budaya, dan agama dengan diri kita. Ya kan? Gitu ya. Faktor apa yang menyebabkan moderasi agama dianggap penting? Sini pertanyaan. Ya, jawabannya uh, literasi beragama penting karena uh, banyak orang yang menjadikan yang apa ya, yang fanatisme buta terhadap ajaran agamanya dan penting dan hal ini penting ingat kita hidup di Indonesia yang multi multi apa yang tadi yang plural plural multi agama multi etnis dan multikultural
misalnya. Kemudian terakhir, langkah-langkah apa yang dilakukan lembaga pendidikan? Nah, di sini ya, pertanyaan. Jawabannya ya, pertama harus memasukkan eh, program moderasi beragama dalam kurikulum. Kemudian eh, memperbanyak literatur atau literasi tentang moderasi dan manfaatnya bagi kehidupan kehidupan siswa dan masyarakat secara luas. Kemudian mengevaluasi pelaksanaannya tiap semester untuk memastikan moderasi agama telah diimplementasikan, telah dipahami dan diinternalisasi oleh peserta didik. Oke, ini ini adalah contoh pedoman wawancara ya. Nah, kalau kita mengubahnya ke NPIPO, kalau kita mengubahnya ke NPIPO tidak bisa seperti ini. Harus kita buat heading, kita buat tema-tema ya. Ini kita buat tema-tema. Oke, ini kita gandakan dulu. Kita gandakan dulu. Misalnya kita gandakan, kita gandakan. Tapi jawabannya tentunya tidak akan sama ya. Harusnya ada beda-beda gitu. Saya paham. Nah, melalui saya paham mendengar dari media sosial dan ceramah Ustadz di, di pengajian di pengajian saya itu serta penyampaian oleh guru agama Islam misalnya gitu. Menurut Anda apakah moderasi beragama itu bersumber dari ajaran Islam? Ya, ya sesuai dengan ajaran Islam, di mana kita dianjurkan untuk menjadi umat yang umat yang tidak liberal dan juga tidak uh, ekstrim kanan. Kita dianjurkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam dengan menebarkan konsep aslama muslimu, yaitu keselamatan keselamatan dan menebar keselamatan atau kebaikan bagi sesama. Bagaimana pandangan Anda tentang moderasi beragama? Ya, pandangan tentang moderasi agama, misalnya gini, moderasi beragama merupakan konsep
yang sangat baik, mana akhir-akhir ini kita lebih banyak mengedepankan mengedepankan kelompok, golongan, budaya, atau agama kita dibanding dengan menghormati atau toleransi kepada orang yang berbeda. Artinya, moderasi hadir untuk menjembatani perbedaan sehingga kita menjadi rukun. Nah, apakah Anda sudah menerapkan? Ya, saya sudah berusaha menerapkan moderasi beragama di lingkungan masyarakat sekitar. Kebetulan teman-teman dan tetangga saya berbeda etnis dan agama dengan saya. Misalnya itu. Ya, di sini karena moderasi beragama nih, melalui moderasi beragama eh, pergaulan kita akan terasa lebih akrab, tidak saling curiga dan tidak saling eh, apa ya, merasa lebih baik dan merasa lebih unggul. Moderasi menjadi eh, penengah di antara perbedaan. Moderasi juga dapat meredam sikap sifat sifat buruk seperti ekstremisme dan terorisme misalnya, yang berakar dari kesalahpahaman terhadap ajaran agamanya. Faktor apa yang dianggap penting dalam kehidupan? Ya, faktor apa yang menyebabkan moderasi beragama penting? Ya, di sini ya, moderasi beragama penting. Salah satunya adalah karena negara kita mengakui adanya 6 agama, ribuan suku, ribuan bahasa, adat. Jika kita mengedepankan ego kita sendiri, yang terjadi kekacauan. Yang terjadi adalah kekacauan dan permusuhan yang menyebabkan disintegrasi bangsa. Misalnya gini, ya. Langkah apa yang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan? Di sini, ya, guru-guru harus menerapkan toleransi atau harus mencontohkan toleransi di lingkungan sekolah. Hmm, Mengadopsi kurikulum, memasukkan kurikulum eh, muatan muatan ya muatan generasi di dalam kurikulum.
Tuh. Kemudian eh, mengawasi pelaksanaannya dan eh, ini secara periodik. Jangan gitu. Oke, ini terlalu banyak ya. Maka kita ambil dua saja. Tak usah sampai tiga orang. Misalnya. Ini sekarang kita ubah nih ya. Kita ubah. Misalnya ini tanggal wawancara, tempat wawancara. Ini adalah di Sambas misalnya. Tanggal 11 23 November 2024. Kemudian yang kedua ini wawancaranya di Pontianak tanggal 10 November 2024. Oke, ini adalah em, hasil dari wawancara kita atau transkrip mentah ya. Kita simpan saja ini. Simpan transkrip mentah atau transkrip awal. Sekarang kita ubah ke transkrip NPPO. Bagaimana cara mengubahnya? Supaya mudah di coding. Supaya mudah di coding, kita harus ubah. Kita copy, kemudian buat halaman baru. Pisahkan ini antara informan pertama dengan informan kedua. Kita pisahkan. Yang kedua simpan ke sini. Yang pertama, ya ini sebentar Badu sama Garing ya tadi. Oke, berarti yang Garing kita hapus sini. Nah, ini kita eh, kalau kalau nanti pengolahan datanya pakai pakai NPPO, maka ini kita hapus saja. Kita langsung ke sini. Tanggal wawancaranya ini kita langsung ke sini. Dan ini jadikan sebagai heading satu. Kita jadikan heading satu. Ya, heading, heading satu. Perhatikan ini heading satu ya. Kemudian ini dirapatkan dulu. Nol, nol, single. Kemudian kita rapikan. Habis itu, apakah Anda memahami konsep? Berarti ini kita ganti temanya adalah konsep. Konsep, pemahaman konsep. Konsep moderasi beragama. Ini jadikan heading 2. Heading 2. Saya memahami, ini biarkan saja. Kemudian, ini jawabannya ya. Kemudian ini juga konsep ya. Kalau konsep maka ini hapus saja. Langsung naikkan saja ke sini. Hmm, Oke. Kemudian bagaimana pandangan Anda tentang moderasi beragama? Pandangan itu juga masih konsep ya. Ini kita hapus. Pandangan itu persepsi ya. Mungkin bisa kita pisahkan. Persepsi tentang moderasi beragama. Nah, ini kita jadikan sebagai heading 2 juga. Heading 2. Kemudian jawabannya ini kita hapus. Maksudnya J-nya kita hapus. Isinya ini harus normal ya ini. Style paragrafnya normal. Ya. Kalau tidak kita otak-atik ini udah otomatis normal. Oke, kemudian apakah sudah menerapkan di sini implementasi moderasi beragama. Di sini kita jadi heading 2. Jawabannya J kita buang.
Nah, begitu. Oke. Ini ini apakah moderasi beragama diperlukan? Ini terkait pandangan juga ya. Maka karena ini pandangan, maka kita gabungkan. Kita gabung dengan pandangan sini, persepsi. Kemudian, faktor apa yang menyebabkan moderasi beragama dianggap penting? Urgensi atau tingkat kepentingan ya, urgensi atau faktor-faktor faktor yang eh, menyebabkan moderasi beragama dianggap penting. Sini. Nah, kita hapus supaya tidak masuk dalam coding kita. Nah, ini jadi heading 2. Oke. Kemudian yang terakhir adalah langkah-langkah langkah eh, pendidikan moderasi beragama. Langkah-langkah pendidikan moderasi beragama itu apa? Nah, ini ya, yang kedua kan. Oke. Ingat ya, kalau biasanya kalau ini merupakan transkrip, itu tidak boleh kita ubah bahasanya ya. Bisa jadi misalnya dia sedang ketawa, kita kita ketikkan tertawa di situ. Kalau dia sedang itu diketik gitu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh si informan itu. Kemudian kita simpan di sini, save as, simpan transkrip Badu. Kita simpan transkrip Badu. Oke. Ter- Terakhir kita akan mengcoding lagi untuk si siapa tadi ya? Yang kedua. Oh, ini tadi belum kita ubah heading 2 ya. Kita ubah heading 2. Yang kedua tadi si cinta ya. Coba ini kita tutup dulu. Kemudian kita ke yang cinta. Oke. Ini kita copy paste saja. Nama informannya adalah cinta. Kita pindahkan ke sini. Hmm. Kemudian wawancaranya di Pontianak. Tanggal wawancaranya 10 10 November 2023. Tadi kita udah bilang bahwa ini harus heading satu, kita heading satu kan, heading satu, heading satu. Ini kata informan utamanya dibuang. Nah, kemudian yang pertama adalah pemahaman. Nah, yang ini yang kita cut dulu. Eh, ini juga pemahaman tadi. Ini, oke. Ini kita mulai dari persepsi ya. Persepsi, oke. Implementasi, oke. Kemudian yang ini apa nih? Ini persepsi juga ya. Jadi persepsi kita pindahkan ke sini. Kemudian di langkah-langkah kita pindahkan ke sini.
Oke, udah jadi. Ini kita hapus. Ininya kita hapus juga. Kita hapus secara cepat. J.2 itu kita replace all. Oke, sudah selesai. Nyala rapikan. Oke, sudah selesai. Rapikan lagi paragrafnya. Ini kita nolkan. Ya, sudah. Kita simpan. Save as. Save as. Transkrip cinta ya. Ini transkripnya cinta. Oke. Sekarang kita udah bisa kerja di NPPO. Oke, ini tadi kita simpan pedoman wawancara. Simpan. Tutup semuanya. Dari yang langkah-langkah ini tetap kita pertahankan. Sekarang kita buka NPPO. Jalankan NPPO. Oke, kita buat tadi namanya latihan 2 ya tadi ya. Kita buat lagi lah latihan 2. Kemudian ini simpan di mana? Ini kita simpan file name dan path foldernya. Kita arahkan ke em, misalnya tadi di sini ya, analisis data. Kita simpan di situ. Oke. Oke. Kemudian kita import filenya yang ini quick start steps-nya kita buang, kita close. Kemudian import file, masukkan filenya yang udah kita masukkan tadi. Ada 2 transkrip ya, Badu sama Cinta. Kita masukkan. Kemudian di sini kita create cache. Cache-nya namanya informant. Ya, create new classification informant. Oke, kita buat. Ya, sudah masuk. Kita lihat casesnya. Ya, sini udah masuk casesnya. Kita ganti ya. Transkripnya kita hapus. Kita klik pelan-pelan sampai muncul teks yang di shadow biru. Nah, oke, sini. Ya, sudah. Kemudian kita kembali ke file. Sekarang kita coding. Kita coding dari 2 transkrip ini. Caranya klik kanan, kemudian auto code. Kita gunakan coding secara cepat. Pilih paragraph style. Kemudian kita pilih ya heading 2 dan normal. Oke. Setelah itu kita next. Buat di sini new notice. Namanya eh, moderasi beragama. Aggregate coding from children-nya dipilih. Kemudian finish. Nah, kalau sudah, maka dia akan masuk di sini. Codingnya sudah masuk ke sini. Yang seperti ini kita hapus. Kemudian ini kita hapus.
Ya, yang titik-titik ini kita hapus. Kita cek dulu. Titik-titiknya kita hapus. Oke, kita lihat langkah-langkah pemahaman persepsi faktor. Oke, kita sudah dapatkan data. Sekarang satu lagi, kita tadi pengen melihat um, tema ya. Kita menganalisis tematik. Sekarang kita analisis ya. Analisis tematik nih ya. Angka satu menentukan tema. Sorry, uji keabsahan data dulu. Uji keabsahan data. Angka dua menentukan tema. Angka ketiga paparan data. Angka keempat pembahasan atau analisis data. Nah, kelima kesimpulan. Oke, sekarang kita akan lakukan uji keabsahan data menggunakan NPPO. Bagaimana caranya? Oke, kita ke sini. Untuk melihat keabsahan data, kita harus melihat keterkaitan antar codingnya, ya, ataupun antar informan. Ini bisa kita menggunakan coding ini, kita analisis keterkaitannya. Kita analisis keterkaitan antar coding. Caranya begini, kita buat mind map, explore, klik explore, ini kita klik map dulu, klik explore, kemudian pilih project map, ini kita buat triangulasi sumber. Oke, oke. Sekarang nodesnya ini kita tarik ke sini, di drag saja. Kemudian informannya kita tarik ke sini. Oke, habis itu kita setting. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya pernyataan-pernyataan pada nodes ataupun coding itu harus diucapkan benar-benar diucapkan oleh informan. Jangan sampai ada informan yang tidak mengucapkannya, maka itu dianggap sebagai triangulasi sumbernya tidak valid ya, tidak terbukti konsisten dan sahih. Maksudnya bahwa si A tidak mengucapkan, berarti hadisnya apa? Mengkoti ya, terputus. Si A mengucapkan, gitu. Seandainya ini hadis validasi itu mirip ilmu hadis ya, mustalah hadis. Maka kita cek di situ karena ini kualitatif ya. Kemudian ini kita buang saja. Sorry, bentar. Ada tulisan itunya kita buang. Nah, ini kita buang biar nampak lebih bagus. Nah, ini hasilnya. Ini kita copy atau export ini, export map. Kemudian kita simpan ke eh, sini, kita simpan ya, simpan. Kemudian kita panggil di sini, kita panggil ke sini, insert. Kemudian kita import. Nah, selanjutnya bisa menggunakan eh, coding query ya. Ini kita tambahkan dulu termasuk sumber. Nah, ini tinggal dijelaskan saja maksudnya bahwa berdasarkan gambar satu, misalnya gambar satu ya, ini triangulasi sumber dengan menggunakan keterkaitan antar kode. Nah, keterkaitan antara antar kode. Kemudian
Kita bisa menggunakan konsep query. Caranya query itu begini, ini saya tutup, klik kanan, kemudian di sini kita query eh, nodes code to nodes ya. Bisa nodes to cases, nodes to nodes. Kita lihat dulu. Query. Nah, di sini ada connecting map, nodes to nodes. Ini juga mencerminkannya. Atau yang nodes to cases. Coba kita nodes to cases. Di kanan, query, nodes to cases, cases to nodes. Kita lihat. Nah, ini dia. Cinta ngomong di sini, Cinta juga ngomong di sini, Cinta juga ngomong di sini. Ini adalah grup query. Kita copy. Ini juga bagian dari triangulasi menggunakan pendekatan uh, grup nodes. Ya, gambar dua triangulasi atau langsung saja grup nodes, grup node, grup query keterkaitan antara coding antar coding antar kode atau pengkodean coding itu pengkodean. Oke, kita udah dapat eh, dua kode. Tinggal dijelaskan ya. Cara menjelaskannya gampang kok. Tinggal dilihat berdasarkan grup teori di atas, dampak dari eh, garis-garis yang menunjukkan persilangan antara dua informan, di mana Cinta memaparkan hal yang sama dengan Badu. Ini terlihat dari informasi yang saling bersilangan, garis yang saling bersilangan, menunjukkan bahwa informasi yang diberikan sudah jenuh dan memberikan informasi yang sama antar informan. Berarti valid, begitu ya. Sama yang di atas ini pun sama. Kan gambarnya sama ini ya sebetulnya. Sama ini gambarnya. Bisa aja berbeda ya, ini kebetulan sama. Boleh memilih salah satu, mau yang atas atau yang bawah boleh ya. Atau tampilkan dua-dua pun tidak ada masalah. Sekarang kita menentukan tema, cara menentukan tema, tapi ini juga kadang hanya untuk analisis konten ya. Kalau kita buat eh, dari sini juga bisa saja sih untuk melengkapi. Caranya kita cari, kita gunakan word frekuensi. Klik word frekuensi, klik word frekuensi, kemudian ini disetting jadi misalnya 7 kata. Di sini buat 100 saja atau all pun boleh. Kalau sudah selesai kita klik run query, run query. Nah, oke, di sini udah nampak ya. Wah, di sini word cloud-nya kita tampilkan. Hmm. Oke, apa yang di apa namanya ditampilkan oleh word cloud ini menjadi tema yang akan kita bahas selanjutnya. Ya, oke. Ini bisa kita pilih stem word itu maksudnya ada imbuhan dan akhiran, awalan dan akhiran. Ada awalan dan akhiran atau imbuhan kata. Kalau exact match itu kata dasar. Sinonim itu menggunakan sinonim-sinonim. Specialization itu kata-kata khusus. Kemudian generalization itu generalisasi dari kata itu biasanya lebih ke penafsiran. Kita gunakan yang sinonim saja misalnya kurang lebih sama ya. Oke, kita copy, masukkan ke tema. Nanti kita baca tema ini apa yang muncul, yang paling banyak muncul itu kata apa. Kata apa yang paling banyak muncul dan itu yang menarik akan kita uraikan di dalam pembahasan kita. Nah, halo Bapak Ibu masih mengikuti? Coba Masih open Pak. mic. Iya, Pak. Pak, masih Pak. Masih Pak. Oke, oke. Kemudian kita lanjutkan dengan paparan data.
Ini sebentar saja ya, kualitatif itu sehari pun jadi kalau menggunakan cara saya pakai auto coding. Tapi kalau Bapak Ibu pakai manual, seperti misal si Amin mengatakan bla 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 bla, si Cici mengatakan baru diinterpretasikan ya bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu ya. Oke, sekarang kita buat paparan data. Paparan data itu banyak cara. Misalnya saya ingin memaparkan data di sini, faktor-faktor ya. Berarti saya membahasnya sesuai ini ya. Faktor-faktor, implementasi moderasi, langkah-langkah, pemahaman konsep. Ini bisa kita bolak-balik ya, pemahaman dulu ya, yang kita simpan di atas. Oke, saya buat analisis. Caranya saya ambil dari tadi yang wawancara tadi ya, temanya. Bisa dari wawancara atau dari sini. Ya, sama saja sebetulnya. Nih, saya ambil, saya copy, masukkan ke sini. Paparan datanya harus sesuai dengan ini. Ya, mungkin ini A, B, C, D, E. Oke, kita masukkan satu-satu. Sekarang kita paparkan pemahaman. Pemahaman. Kita paparkan menggunakan visual, kemudian explore diagram. Explore diagram. Kemudian case codingnya kita buang, kita tampilkan eh, yang childnya ya, childrennya. Nah, ini kita tampil. Ini, eh, Oke, pengennya seperti apa ini bisa kita buat ya. Kita rapikan biar menarik. Namanya saja paparan data ya, kita buat menarik ya. Oke, ini bisa kita copy atau kita ekspor ya. Ekspor, ekspor dulu. Em, ekspor namanya pemahaman konsep. Kita pemahaman konsep. Simpan. Kemudian kita lanjutkan dulu yang ini langsung kita visualisasikan. Store, pilih children, case codingnya dibuang, filenya dibuang. Ini oh bukan, ini patah kok dia. kita simpan lagi, ekspor, persepsi, moderasi, persepsi, moderasi. Kita simpan, kemudian ya, pemahaman, implementasi, kita klik kanan, dan visualisasi, explore, uh, children, ininya dibuang. Kebetulan hanya ada dua kode yang kita kan Kita masih mana romantis apa? ya buat menarik seperti apa ya? Ya mungkin kayak gini ya. Ya, simpan, explore, habis itu sini implementasi. Apa Pak RV? Oke, kemudian kita lanjutkan dengan faktor-faktor. Klik kanan, visual, explore. Faktor-faktornya kita sama, case-nya kita buang, children-nya kita masukkan. Ya, oke. Kita simpan, explore, faktor-faktor. Nah, kita buat faktor-faktor. Hmm. Kemudian ini kita tutup saja. Terakhir adalah langkah-langkah. Explore lagi, kita masukkan.
children. Oke, langkah-langkahnya kita simpan, kita ekspor. Langkah, langkah. Nah, oke, untuk paparan data ini bisa kita perkuat ya. Bisa kita perkuat dengan misalnya kita pengen tampilkan dalam grafik chart note ya. Chart note-nya kita tampilkan di sini. Kita lihat hasilnya. Klik kanan chart note. Nah, di sini eh, Cinta bilang begini hampir sama ini seimbang ya. Maka ini tidak begitu penting. Kecuali biasanya gini ada daerah, itu daerah, kemudian asal daerah. Tadi kan kita hanya contoh, sehingga asal daerah itu tidak perlu dibahas. Misalnya begini, potensi pengembangan produk halal di Kalimantan Barat. Ada Kabupaten, ada Kota Pontianak, ada Mempawah, ada Bengkayang, Sambas, kemudian Sintang, ada Sekadau, Ketapang. Itu nanti kita lihat potensi tertinggi di mana. Cara menampilkannya menggunakan itu tadi ya, ini chart not coding. Nampilkannya nanti nampak di mana yang tinggi potensinya, begitu. Nampak nanti dari situ. Juga bisa menggunakan ini, namanya pakai text sort ya. Text sort. Text sort itu kita mencari kata, kata apa? Pemahaman ya. Pemahaman. Kita ingin mencari pemahaman. Cari pemahaman di sini kita run query. Nah, kita lihat di pohon kata. Nah, ini kalau kita lihat, nah, sini kita bisa tampilkan berapa kata ya. Badu dari Sambas, Cinta dari Pontianak itu paham tentang konsep moderasi agama. Paham. Nah, ini bisa juga kita tampilkan seperti ini untuk memperindah. Sebenarnya ya kurang lebih saja sih dengan yang tadi ya. Kita bisa tambah misalnya di 10 kata atau 7 kata, kita run query kembali. Nah, begitu ya hasilnya. Ya, ini kan dapat kita simpulkan berdasarkan hasil wawancara dengan Badu pada tanggal 23 November di Sambas bahwa mereka memahami konsep moderasi beragama. Itu ini kita copy saja. Kemudian untuk paparan data yang lain juga masih bisa kita buat misalnya menggunakan sistem matrix coding juga bisa ya. Cross tab juga bisa, tabulasi silang ini ya. Misalnya kita akan eh, kita buat apa namanya? Sorry. Tak usah pakai cross tab, kita coba yang lain. Ini, sebentar. Atribut cases. Ini ya cross tab tapi pakai cases. Casesnya kita geser, kita drag ya, kita tarik, kita cases ini. Cases itu orang atau atribut ya. Misalnya dia ada namanya Badu dari Sambas laki-laki, pekerjaannya apa itu namanya atribut. Kita masukkan ke cases. Kemudian nodesnya kita masukkan ke sini, kita blok semua, drag, kemudian kita run query. Nah, di sini kita udah dapatkan ya. Badu eh, referensinya satu, bicara tentang pemahaman ya karena tadi kita pakai sistem satu-satu saja ya. Tapi sebetulnya bisa kita kita sempurnakan kode kita ini karena tadi kan kita menggunakan kode kode otomatis ya, kode otomatis. Sebetulnya bisa kita sempurnakan begini caranya. Misalnya kita klik file yang Badu ya, kita klik, kita ingin sempurnakan supaya referensinya tidak hanya satu. Misalnya di sini pemahaman ya. Nah, di sini saya memahami ya kan moderasi beragama melalui pembelajaran di kampus. Kemudian ya moderasi beragama ya ini sudah masuk sih sebetulnya. Ini yang kedua, yang ketiga sudah masuk semua sih sebetulnya. Tapi bisa kita pecah satu-satu. Di sini bisa kita pecah jadinya nanti bukan hanya referensinya bukan satu-satu bisa
nanti di sini ada 3, ada 4, gitu. Karena ini kan contoh yang kita buat tadi pakai sistem kita bikin sendiri ya, bukan fakta di lapangan seperti itu. Maka kita tidak bisa mengharapkan hasil yang lebih baik. Nah, di sini juga bisa kita buat relationship atau hubungan antara kode ya, hubungan antara coding bisa atau antara informan ini. Misalnya informan bisa, misalnya di sini transkrip Badu dengan Cinta ini saling berhubungan apa tidak. Ini untuk memperkuat triangulasi juga ya, bisa digunakan. Nah, ini associated kita kita oke kan. Nah, kemudian di sini bisa kita open relationship. Bentar. Ya, sepertinya tidak ada hubungannya. Nah, ini bisa kita lihat keterkaitan antara keduanya menggunakan word frekuensi. Nah, sini bisa word cloud, tapi tidak ada ini ya. Hasilnya tidak ada. Atau keterkaitan juga bisa kita buat menggunakan, tak usah pakai relationship, kita menggunakan cluster ya. Di sini kita menggunakan cluster. Caranya caranya bisa dari file sini. Kemudian klik explore, pilih cluster analysis selected item. Bisa file, bisa file, bisa tuh. Nah, ini berarti dia sangat erat hubungannya. Kalau kita lihat koefisien korelasinya itu ada 0,72. Sini diagramnya ini karena dia saling berhubungan seperti ini ya. Oke, saya rasa cukup itu, cukup. Jadi kita tutup NPPO-nya. Kita kembali ke file yang udah selesai di sini. Sekarang kita masukkan insert memahami konsep. Kita masukkan yang memahami konsep. Mana dia memahami? Oke, masukkan. Kemudian persepsi, insert persepsi. Masukkan. Kemudian implementasi, insert implementasi. Kemudian masukkan faktor-faktor, insert. Kemudian langkah-langkah, insert. Oke, selesai ya. Tinggal kita isi saja gambar satu, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Nanti ini interpretasikan, ini kasih prolog. Prolognya apa? Apa? Habis itu interpretasi gambar atau langsung ini prolog interpretasi ya. Atau langsung kalimatnya ya. Misalnya untuk memahami konsep moderasi beragama, peneliti melakukan in-depth interview pada 2 orang informan dan mereka memberikan jawaban sebagaimana diringkas dan dipaparkan pada diagram eksplorasi eksplorasi gambar satu. Nah, kita tulis nih gambar satu. Gambar satu. Gambar berapa tadi? Satu, dua. Gambar 3 ya. Gambar 3. Karena di atasnya ada gambar kan. Kita 3. Gambar 3. Diagram
eksplorasi pemahaman konsep moderasi beragama. Kita perbaiki tulisannya. Kemudian kita jelaskan berdasarkan diagram eksplorasi pada gambar 3 secara visual dapat diketahui bahwa informan telah memahami moderasi beragama sebagai paham yang tidak paham keagamaan tengah-tengah. Jadi kita baca gambar ini ya, kita baca gambar ini. Kita baca tengah-tengah, tidak ekstrim, kiri maupun kanan. Koma, damai dan menyelamatkan. Damai dan menyelamatkan sesama serta lingkungan sekitar. Kemudian apalagi responden mengungkapkan atau informan mengungkapkan bahwa mereka memahami moderasi beragama dari teman sekitar, lingkungan, pengajian, dan pembelajaran di kampus. Nah, udah kayak gini ya cara menginterpretasikan data. Pastikan fontnya kita setting dengan baik karena ini mata kuliah analisis data ya. Maka Bapak Ibu jangan membuat tugas asal-asalan kayak kelas lain atau anak S1. Saya paling tidak suka ya orang asal-asalan ya. Nah, buatlah sesuatu yang sungguh-sungguh kalau kita ingin mendapatkan hasil yang memuaskan. Jangan jangan serampangan, jangan sembarangan. Saya mengerjakan tugas itu, ya Bapak Ibu, mungkin ya boleh dikatakan paling paling teliti di kelas gitu ya. Maka nilainya juga memuaskan, biasanya A plus gitu ya. Nah, maka dari itu jangan kita buat eh, sembarangan, seenaknya, tapi pengen mengharapkan nilai yang sempurna. Itu mustahil, karena hasil itu berbanding lurus dengan usaha. Ya, kalau kita asal-asalan ya kita juga mendapatkan hasil yang asal-asalan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, kita juga bukan dosen itu memberikan nilai. Dosen itu hanya mencatatkan nilai, ya, menuliskan nilai. Tapi kita sendiri yang mencari nilai, mengusahakan nilai kita. Begitu. Nah, kalau kita sungguh-sungguh hasilnya juga akan bagus. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu, tesis itu hanya kayak gini saja. Tinggal dibuat kata-katanya saja menjadi menjadi ratusan halaman ya. Menjadi ratusan halaman itu kata-katanya saja. Mungkin tentang keabsahan data ini bisa 20 halaman kita jelaskan. Tentang tema itu bisa 5 halaman. Paparan data ini bisa 60 halaman. Kalau saya menjelaskan kayak gitu. Oke, saya rasa cukup tentang praktik penggunaan NPPO. Ini rekamannya sudah saya buat. Bapak Ibu silakan nanti di apa diambil ya, saya akan upload di YouTube. Demikian, kalau ada pertanyaan silakan Pak Ibu.